Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda Sari dengan NIM 210204501011. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan membawakan materi dari mata kuliah pengantar pendidikan tentang aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern terdiri dari 6 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Yang keempat, aliran konstruktivisme. Yang kelima, aliran perennialisme. Yang keenam, aliran idealisme. Satu, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Dua, aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidikan atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. 3. Aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka tentang keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh gambar Tista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam, semesta, dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu.
Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu, manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Jean juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu 1. Asimilasi, 2. Komodasi, 3. Akulibrasi. 5. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universiti universal itu ada dan bahwa hendaknya sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran, dan nilai-nilai tersebut guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan, dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya, telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. 6. Aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide tugas. Ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran idealisme secara gencar-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pembelajaran, bukan pula ada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme.
Maka, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, tujuan untuk individual, 2. Tujuan untuk masyarakat, dan 3. Tujuan campuran antara keduanya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.